ke surat An-Nisa ayat 37. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Ayat tersebut memberikan ancaman kepada orang yang kikir. Ayat tersebut memberikan ancaman kepada orang yang bakhil. Ketika orang yang bakhil itu dia mengajak manusia lain supaya menyontoh dirinya menjadi orang-orang yang kikir dan bakhil. Tentunya dia ingin mencari teman-teman yang sejawat supaya tanggung jawab itu dimiliki oleh semua. Mengapa seperti itu? Karena orang yang kikir ketika dia mengajak pihak yang lain supaya menjadi kikir, agar supaya dia tidak dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan. Tujuan utama dari orang yang kikir mengajak agar supaya orang lain menjadi bakhil dan kikir, supaya dia tidak dicela. Jadi ayat ini mencela kepada siapa? Ayat ini selain mencela juga memberikan ancaman kepada orang yang bakhil. Karena orang yang bakhil ini dia selalu mengajak pihak yang lain supaya menjadi bakhil. Ingin mencari teman yang sejawat agar supaya perbuatan dia itu tidak disalahkan dan tidak dikecam. Padahal perbuatan kikir itu merupakan kejahatan kemanusiaan. Dia telah mengambil hak orang-orang yang kalah nasib, mengambil hak orang-orang yang fakir, mengambil hak orang-orang yang miskin. Padahal hak mereka itu harus dibagikan. Orang yang kalah nasib harus diberi santunan. Begitu juga orang fakir dan miskin itu harus diberi tunjangan, diberi kecukupan. Apabila tidak seperti itu, maka bagi pihak yang merampas hak-hak mereka itu telah melakukan kejahatan kemanusiaan. Sehingga oleh ayat tersebut, orang yang bakhil itu diancam dengan siksaan yang pedih. Wa yattaqi al-sinatal qadhi wazan. Mengapa dia mencari teman sejawat, mempengaruhi kepada pihak yang lain supaya menjadi kikir, supaya dia tidak diprotes, tidak dikritik seakan perbuatan orang yang bakhil itu benar. Wa badihatun anna kathratal lususi la tubarriru lususiyata wa taj'aluha halalan bal tudha'afu min jurmiha wa jariratiha. Maraknya pencurian ini sebagai suatu analogi contoh. Maraknya pencurian, hal itu tidak boleh dijadikan alasan perbuatan mencuri itu halal. Perbuatan mencuri itu diperbolehkan atau tidak dikecam. Bukan seperti itu. Bahkan perbuatan tersebut harus dihukum dengan hukuman yang keras. Harus dihukum dengan hukuman yang ditingkatkan atau ditambahkan untuk memberikan efek jerah supaya mencuri itu tidak menjadi budaya, korupsi itu tidak menjadi budaya. Bukan berarti maraknya pencurian atau korupsi hal itu dijadikan sebagai suatu alasan perbuatan tersebut itu legal atau perbuatan itu halal. Bahkan penegak hukum
harus menambah hukumannya orang yang mencuri, harus menambah hukumannya koruptor, supaya perbuatan itu tidak dicontoh atau tidak dilakukan oleh yang lain. Wa ma ra'aitu kalaman tastajibu lahu an-nafsu kal amri bil bukhli wal imsak. Dzalika anna al-mala 'azizun yu'adilu ar-ruha wa la tasfu bi syai'in minhu illa ba'da juhdin jahidin wal amru bil imsaki yusadifu hawa bin nafsi fatastajibu lahu bi yusrin wa suhulatin. Dan tidak ada ucapan yang direspon oleh jiwa manusia seperti ajakan pada kebatilan, ajakan pada kekikiran. Manusia itu senang apabila diajak untuk menjadi orang yang batil atau menjadi orang yang kikir. Mengapa? Karena harta itu merupakan suatu yang sangat berharga. Harta itu sama seperti jiwa dan nyawa. Sehingga manusia yang berharta itu kikir. Manusia yang berharta itu bakhil. Dan merasa senang apabila mendapatkan teman sejawat. Sama-sama mereka ini pandai untuk menyimpan harta. Karena harta dianggap sesuatu yang sangat berharga. Harta itu sama seperti jiwa dan ruh. Dan harta tidak akan dibelanjakan oleh mereka kecuali dengan keadaan terpaksa. Ajakan supaya kikir ini memang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Ajakan untuk menjadi kikir itu hanya faktor penunjang. Pada hakikatnya nafsu manusia itu kikir. Nafsu manusia itu sangat cepat merespon apabila dia berhemat untuk membelanjakan hartanya. Jadi jiwa manusia, hawa nafsu manusia itu sayang kepada harta. Karena harta itu dianggap sesuatu yang sangat berharga. Harta itu sama dengan ruh. Karena itu dia enggan untuk membelanjakan hartanya. Ketika dia dipengaruhi supaya tidak berinfak, tidak beramal, tidak membelanjakan hartanya, ini sebagai faktor penunjang saja. Walaupun tidak ada pihak yang mempengaruhi, diri manusia, jiwa manusia itu senang kepada harta, seakan harta itu setara dengan ruh, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Was-sahihu ma qulnahu innal amra bil bukhli innama yu'athiru 'ala al-mar'i hina yajidu hawan fi nafsihi la biqaulin munfirina wa syabahatihim. Jadi menurut kami ajakan manusia supaya seseorang menjadi bakhil, menjadi kikir, itu memberikan pengaruh yang besar. Ini kita nyatakan sebagai faktor lain. Sebab setiap jiwa manusia itu dia sayang dengan harta. Dia tidak kepengen membelanjakan hartanya. Sekalipun tanpa ajakan dari pihak yang lain, jiwa manusia itu memang cinta harta. Dia enggan untuk membelanjakan hartanya. Wa ma yakun
Fa innal 'azima wallazi yataghallabu 'ala hawa nafsihi wa yarghamuha 'ala taqabbul asy-syakk al-'asiri in kana fihi khairuha wa salahuha. Apapun dari berbagai macam penjelasan dan keterangan, maka sungguh besar pahala dari seseorang yang bisa melawan hawa nafsunya, yang bisa mengalahkan hawa nafsunya walaupun dengan susah payah. Itu dijanjikan untuk mendapatkan pahala yang besar, karena dia memerangi ajakan hawa nafsunya. Hawa nafsunya menghendaki agar supaya dia pikir, dia berusaha untuk menjadi orang dermawan, orang yang siap membelanjakan hartanya. Karena Allah selalu menyeru kepada orang yang berharta supaya mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan dijanjikan untuk mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu, melawan hawa nafsu itu selalu dijanjikan orang tersebut akan diberi kebajikan. Selain dia diberi pahala, dia dijanjikan untuk diberi kemudahan. Dia dijanjikan dalam kehidupannya itu banyak memiliki maslahat dan kebaikan. وقال الإمام علي عليه السلام أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه وفي الحديث أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها. Maulana Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau berkata, sebaik-baik amal adalah apa-apa yang menyengsarakan hawa nafsumu. Harus dilawan. Tidak boleh seseorang dijajah oleh hawa nafsunya. Wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. Ajakan hawa nafsu itu selalu buruk, selalu jahat. Oleh karena itu, ajakan hawa nafsu itu harus ditolak. Keinginan hawa nafsu harus dilawan. Kemudian dalam hadis disebutkan, afdhalul a'mali ahmazuha. Sebaik-baik amal perbuatan adalah yang paling melelahkan. Seseorang ketika melakukan kebajikan dan kebajikan itu melelahkan kepada dia, ini merupakan amal perbuatan terbaik yang menyenangkan kepada Allah serta menyenangkan kepada Rasul-Nya.